Oke, selamat siang semuanya, selamat sore. Kita sekarang dengan Pak Wawan. Pak Wawan ini adalah teman kantor di Majung sih. Dia dari Prodi Sastra Inggris ya. Sastra Inggris. Terus yang akan kita jadikan obrolan kali ini adalah tentang alasan kenapa seseorang memilih jurusan tertentu dalam hidupnya. Kalau saya pribadi kan ngambil jurusan desain. Dan ada alasannya. Ya, mungkin stereotipnya suka gambar terus ngambil jurusan desain gitu kan. Terus kemudian ada yang tertarik dengan melihat logo tertentu, terus dia terinspirasi pengen membuat hal serupa, bikin animasi, bikin game, terus dia akhirnya memilih prodi game atau animasi gitu. Nah, yang saya akan tanyakan ke Mas Wawan sih. Mas atau Pak ya? Kakak Wawan. Kita bertanya kepada Kakak Wawan gitu kan. Kenapa memilih jurusan bahasa Inggris? Sebentar sebelum dijawab, karena sebenarnya kan ini pertanyaan yang sama dengan kenapa orang memilih bahasa Indonesia gitu ya. Padahal kan kita hidup di Indonesia gitu. Nah, ini kenapa milih bahasa Inggris gitu? Padahal kita hidup di Indonesia. Gitu. Gimana ceritanya, historisnya? Wah, sebenarnya saya tidak memilih bahasa Inggris. Bahasa Inggris memilih Anda. Biar bahasa Inggris memilih saya. Avatar sekali Anda ini wibu atau otaku ya. Iya. Saya memilih bahasa Inggris karena suka. Karena suka dari SMP itu saya melihat kalau kita nonton TV paling yang sore-sore saja yang bahasa Indonesia kan. Sementara yang malam-malam itu bahasa Inggris. Dan saya suka capek kalau baca subtitlenya. Lelah. Akhirnya ya salah satunya itu karena di film-film adanya bahasa Inggris. Dan mengasihkan sekali kalau saya tahu bahasa Inggris itu jauh lebih dari yang ada di subtitle. Oke, jadi lebih ke sama sih kayak. Karena hiburan kayaknya awalnya. Hiburan ya. Dulu itu saya tipe yang nggak pernah les bahasa Inggris sebenarnya. Cuma kalau ngomong bahasa Inggris yang sehari-hari masih bisa. Ya itu terbantu dari kalau saya anime. Oke. Karena kan anime ya. Anime itu waktu itu subtitlenya masih bahasa Inggris. Cuman kan baru-baru ini tahun 2015-an lah ya ada subtitlenya bahasa Indonesia. Dan biasanya rilis pertamanya itu paling cepat pakai bahasa Inggris. Nah terus kemudian nonton lama kelamaan terbiasa gitu. Akhirnya mulai terbiasa berbicara bahasa Inggris. Cuman ya ini ya dengan kualitas otodidak ya gitu. Otodidak. Terus kemudian Iya kaleng-kaleng lah. Cuman kan kalau misalkan untuk kebutuhan sehari-hari kan nggak perlu yang harus ini banget. Kayak misalkan ketemu sama bule gitu. You want drink? No. I'm no drink. Langsung sama tahu. Padahal kan secara kalau misalkan dianalisa, I am no drink. Saya bukan minuman. Don't drink me. Gitu. Tapi paham lah. Jadi dengan konteks aspek. Tapi kalau secara akademis pasti beda. Iya. Terus kemudian setelah masuk bahasa Inggris sesuai dengan ekspektasinya enggak? Lebih dari ekspektasi saya. Iya. Itu kan dari masa SMP sampai kuliah itu kan ada. Bisa bahasa Inggris Pak sekarang Pak? Lumayan lah. Coba dong. Saya bisa bahasa Inggris gitu kan. Iya. Kalau mau bahasa Inggris lihat video yang saya yang lain aja. Oh iya banyak banget Pak Wawan bikin video-video berbahasa Inggris ya nanti linknya ada di deskripsi lah. Iya, jadi antara SMP ke SMA ke kuliah itu banyak yang terjadi. Saya jadi tahu, saya awalnya kan tertarik dari TV tadi, film, terus lama-kelamaan kawan-kawan ikut les, saya kepingin juga biar ini kan fear of missing out itu. Apa itu? Jadi fear of missing out. Kawan-kawan melakukan itu, saya tertarik. Kok kayaknya asik juga kalau ikut les bahasa Inggris di sekolah itu. Terinspirasi. Iya, soalnya waktu saya SMP itu bahasa Inggris itu kan diajarkan. Jadi dari SMP ya? Iya. SMP sudah tahu saya mau kuliah ngambil jurusan bahasa Inggris. Enggak. Saya cuma tahu kalau saya suka bahasa Inggris. Jadi kawan-kawan saya les bahasa Inggris, saya ikut les bahasa Inggris juga. Karena kawan-kawan melakukan itu dan kalian menyenangkan. Kenapa tidak? Iya, apalagi di sekolah kan bahasa Inggris itu kan waktu itu ya zaman Orde Baru. Masih ada Belanda nggak sih?
pelor belajar sekolah. Iya. Jadi begini Pak Bintang. Dulu bahasa Inggris itu diajarkan kayak matematika gitu modelnya kan. Ada rumusnya. Dan rumusnya itu gampang sekali. Misalnya simple present gitu, ada subject, terus ada want, need, like, have. Ada 4 pilihan kata kerja yang bisa dipakai. Yang saya nggak pernah tahu itu apa. Nah itu. Terus saya pikir kok semudah ini bahasa Inggris, masa ya kayak gini. Tapi kok kalau lihat film kok saya belum ngerti. Akhirnya kayaknya ada yang lebih dari bahasa Inggris. Ikut les itu. Terus itu SMP ya, SMP. Iya. Habis ikut les, ternyata kok menyenangkan ya bacaan-bacaannya. Cerita tentang perjalanan koboi dari Texas ke Alaska. Menyenangkan sekali. Akhirnya waktu kuliah, waktu lulus SMA ditanya bapak, mau kuliah apa? Yang ada hubungannya sama bahasa Inggris lah. Ya, Tapi sudah berpikir ketika saya kuliah bahasa Inggris mau berkarir sebagai apa itu udah pikiran belum? belum jelas. Tapi Jelas. sebagai anaknya guru kayaknya pikiran karir itu gak jauh-jauh dari Oh, ngajar waktu itu loh ya. Iya. Waktu itu. Ngomong soal itu Pak ya, sebenarnya saya kan juga backgroundnya orang tua guru ya. Guru ada di dinas pendidikan. Awalnya ketika saya memilih jurusan lulus SMA itu paling tidak mau ke pendidikan. Karena kalau saya ngambil pendidikan, orang tua saya seneng. Oke, pemberontak ya. Harus memberontak. Saya ngambil yang non pendidikan. Kakak saya waktu itu ngambil pendidikan biologi. Dia ngambil murni tapi akhirnya ngambil pendidikan biologi sehingga dia punya, kalau dulu ada akta 4 ya. Iya, Gitu. Nah saya ngambil yang sama sekali nggak bisa ngajar. Desain kan. Iya. SMP, SMA kan nggak ada kan waktu itu. Gambar nggak ada. tapi nggak ngajar. Gambar tapi nggak ngajar, pokoknya nggak ngajar lah, nggak ngajar desain gitu. Ternyata demi waktu ya. Demi Akhirnya S1 ngambil S2, ngambil S2 ditawarin dosen untuk ngajar di salah satu kampus baru di Indonesia ITB waktu itu. Saya ngajar di sana. Kok menemukan kenyamanan? Oke. Kenyamanan itu adalah yang dicari ya. Iya. Kapan bikin Terus, kamu nyaman? tapi ketika saya sadar itu, saya langsung berontak lagi. Tunggu dulu. Ini kan yang diinginkan orang tua saya. Keluar saya, Pak. Saya keluar, saya ke industri. Saya kerja di industri waktu itu di ini ya, manajemen hotel lah. Jadi kita memanage hotel itu, manage hotel, bikinin grafisnya segala macam gitu. Tapi lama kelamaan karena memang sudah ada pembanding, kalau ngajar seperti ini, kalau di industri seperti ini, akhirnya kayaknya saya lebih nyaman ngajar ya, tapi tanda kutip ngajar yang juga melayani jasa desain. Gitu. Akhirnya dua-duanya saya dapat, idealisme saya dapat, mendesainkan untuk orang lain, membantu industri untuk berkembang, ya bikin promosinya, bikin logonya, dan ngajar juga dapat. Kenyamanannya tadi ada. Iya, akhirnya win-win gitu kan. Oke. Orang tua saya senang, saya juga senang gitu kan. Akhirnya seperti itu gitu. Oke. Tidak disengaja, tidak direncanakan, akhirnya akan berada di dunia pendidikan, tapi ya nasib membawa saya. Oke. Mengajar yang memilih saya, Pak, bukan saya yang memilih mengajar. Gitu. Saya jadi ingin mengatakan sesuatu yang filosofis ini. Iya. Iya. Gitu. Terus kemudian S1 kan sastra Inggris ya. Iya, Terus sastra kemudian S2-nya juga ini enggak sih? Sastra Inggris juga. Sastra saya bukan murni sastra Inggris tapi istilahnya sastra perbandingan, comparative literature. Jadi Jadi membanding-bandingkan ya Anda ya? Nggak apa-apa. iya, sebenarnya saya nggak suka membanding-bandingkan tapi mereka ingin saya membandingkan mereka. Bulat. Iya. Jadi sastra perbandingan itu kasarannya sastra lintas budaya, bukan cuma bahasa Inggris saja. Tapi karena kuliahnya di Amerika ya pengantarnya segala macamnya bahasa Inggris. Oke. Tapi karya sastra yang saya bahas ya sastra dari Timur Tengah yang diterjemahkan ke bahasa Inggris, sastra Amerika Latin yang diterjemahkan ke bahasa Inggris dan sebagainya. Yang pembandingan antara sastra dari berbagai belahan dunia. Oke, dan itu juga nyambung sampai ini ya S3-nya. Iya. S3-nya juga ya. Oke. Terus kemudian sekarang kan kalau zaman dulu mungkin kita kan belajar bahasa Inggris pakai kamus ya. Sekarang kan banyak perkembangan teknologi gitu. Iya.
Ya, pakai dictionary sekarang. Iya, dictionary. Cuma diistilahkan ya, cuma ditranslatekan. Oke. Masih ini enggak, apakah masih semenyenangkan dulu? Lebih Mempelajari menyenangkan. bahasa Inggris? Lebih menyenangkan. Lebih menyenangkan lagi karena udah sekarang itu untuk siapa sih bahasa Inggris saat ini itu? Untuk siapa sih? Mereka yang siapa? bahasa Inggris itu kan untuk semua orang ya, yang pasti. Mas Bintang juga kalau ngajar nggak mungkin lah pakai buku yang referensinya dari Indonesia semua. Sulit. Pasti merasa sulit. saya kok sama orang lain gitu kan. Iya, di desain itu kalau kita ngomongin desain buku yang berbahasa Indonesia sangat sedikit sekali. Sangat sedikit, dan, iya. Dan yang bagus biasanya itu buku-buku yang berbahasa Inggris gitu ya. Di situ kenapa saya sangat sedih kalau misalkan saya ada mahasiswa saya yang seolah-olah anti berbahasa Inggris gitu. Kan masih banyak banget. Ngapain saya belajar bahasa Inggris, saya jurusan desain kok gitu. Padahal kan source-nya ya kita masih banyak dari yang berbahasa Inggris gitu. Dan kalau kita nggak belajar bahasa Inggris justru akan kesulitan sendiri. Benar. Katanya budaya global gitu. Tapi yang tahunya kok bahasa Jawa doang. Makanya globalnya gimana gitu kan. Handphone pengaturannya bahasa Indonesia, main game pengaturannya bahasa Indonesia. Terus globalnya di mana? Globalnya itu kayaknya di ruang guru geografi dulu yang itu global, Pak. Oke, lama sekali. Iya. Nanti dikasih tambah efek whack. Kejok. Oke. Tapi itu kalau untuk semua orang kan bahasa Inggris itu sangat diperlukan minimal pasif ya, bisa membaca. Kan banyak orang yang bisa membaca. Saya pasif sih. Bisa membaca, tapi kalau sudah berhubungan dengan bicara agak sulit ya, nggak mudah menyampaikan sesuatu dalam bahasa Inggris. Nah, tapi kalau kuliahnya bahasa Inggris, hasil akhirnya adalah tidak hanya memahami bahasa Inggris, tapi juga bisa menyampaikan gagasan dalam bahasa Inggris, dan lebih jauh lagi bisa membuat materi-materi yang diterima orang tapi dalam bahasa Inggris dan menggoda orang untuk melakukan sesuatu, misalnya untuk periklanan begitu kan ya. Itu kan nggak mungkin dilakukan oleh orang yang hanya bisa bahasa Inggris secara pasif. Karena rasa bahasanya itu kan hanya bisa dikuasai oleh orang yang belajar bahasa Inggris dengan serius ya, dari berbagai impactnya lebih luas kalau kita pakai bahasa Inggris ya. Iya, karena audiensnya lebih luas juga, kecuali memang spesifik Indonesia gitu. Benefitnya yang Pak Wawan rasakan ketika memasteri bahasa Inggris itu. Menguasai gitu kan. Saya suka gitu memang. Sulit mengatur kata-kata sendiri, mungkin ada yang salah dengan kata-kata saya. Apa benefit yang kalau saya pribadi gitu kan ngomongin saya, ketika saya mau buka usaha, saya bisa desain, ya saya desain sendiri gitu kan. Terus saya bisa karena belajar desain, belajar promosi juga, saya promosikan sendiri. Akhirnya ketika saya bisa mendesain, saya bisa mempromosikan sendiri, itu sudah motong budget yang sangat besar. Iya. What about you? What about me? Yeah. We got a lot of things. Ya, kalau yang dari mahasiswa yang belajar bahasa Inggris ya, atau orang yang belajar bahasa Inggris, pertama kemampuan bahasa Inggris tadi. Dengan kemampuan itu kita bisa membuka ke banyak hal. Tadi kalau bahasa Inggrisnya pasif bisa dapat informasi lebih banyak, dapat sumber bacaan lebih banyak, pengetahuan juga lebih luas. Tapi kalau aktif, kita bisa juga menikmati. Kita bisa juga nyari kerja dengan orang di tempat lain. Dan itu sangat mungkin. Banyak mahasiswa saya itu yang setelah lulus milihnya kerja remote sama perusahaan di Amerika. Dan itu kan sesuatu yang tidak mungkin kalau dia hanya menguasai bahasa Inggris secara asli. Sementara skillnya yang dibutuhkan ya mulai dari menganalisis, terus menyampaikan hasil analisis, terus membujuk orang bahwa ini argumen maksudnya analisis yang saya buat ini benar. Itu kan juga membutuhkan kemampuan berbahasa yang bagus juga. Jadi itu lebih ke membuka ke banyak hal, membuka pekerjaan ke banyak hal. Kalau saya pribadi itu munculnya ketika saya selesai kuliah. Saya kan bukan cuma ngajar ya, saya ngajar tapi juga nerjemah. Menerjemah apa saja kalau saya nerjemah buku ya, tapi saat ini lebih dari banyak bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau sebaliknya?
Ini ya vice versa ya. Kalau dari yang saat ini banyak saya kerjakan nerjemah dari satu website di Amerika itu, mereka juga punya websitenya kan website berita. Mereka juga punya reporter di Indonesia. Mereka mewawancarai orang, divideokan gitu. Tapi untuk bisa masuk ke redaksi di Amerika harus di bahasa Inggris kan gampang ini. Jadi saya buat subtitlenya. Oh, subtitlenya. Subtitle dari hasil wawancara itu. Kalau mereka dianggap ini sesuai dan siap dijadikan berita yang besar, baru diolah lagi. Oh gitu. Tapi untuk itu butuh subtitle itu tadi. Termasuk kerja di organisasi freelance ya. Untuk bahasa kan banyak website-website yang kita bisa tampilkan profil kita dan pengalaman kita, terus kita bisa bidding pekerjaan di sana, atau mereka yang minta kita untuk melakukan ini karena tahu track record kita seperti ini. Jadi perusahaan ini menghubungi saya langsung. Saya punya video sepanjang 30 menit misalnya. Saya butuh ini terjemahkan ke bahasa Inggris untuk kami olah jadi berita. Oke. Suka risih nggak sih kalau misalkan dengerin orang pakai bahasa Inggris? Soalnya kan udah expert kan. Terus ada orang yang ngomong pakai bahasa Inggris, risih nggak sih? Dan salah gitu, dan salah. Oh oke. Saya pikir gimana ya? Risih sih enggak. Tapi ingin ngedit aja rasanya. Iya, karena sama sebenarnya sama kalau cuma kalau aku pribadi tidak terucapkan, misalkan ada grafis yang mengganggu gitu ya. Aduh, itu bisa sampai nggak bisa tidur. Pengen ngedit kan? Pengen ngedit, tapi tak kuasa gitu. Karena bukan domainnya. Tak kuasa gitu. Sama aja berarti. Iya. Pertanyaan terakhir, perlu nggak sih orang Indonesia belajar bahasa Inggris? Sangat. Why? Karena Indonesia itu tempat yang besar. Tapi untuk membuat tempat yang besar ini lebih menarik, kita butuh banyak pandangan dari luar. Dan pandangan dari luar itu minimal bisa kita dapatkan kalau kita memahami bahasa Inggris dan mampu menyampaikan dalam bahasa Inggris. Jadi itu, untuk membuat negeri ini lebih berwarna, kita butuh banyak pandangan yang bukan hanya di dalam saja. Dan itu bisa didapatkan dengan penguasaan bahasa Inggris. Oke. Seperti Mulai belajar, saya juga akan mulai belajar lagi biar nggak no what terus ya. No what terus. Yes what lah minimal. Yes what. Not delicious body lah. Not delicious at all. Terima kasih Pak Wawan waktunya. Sama-sama sebentar. Semoga memberi inspirasi. Sampai ketemu di video yang lainnya. Dadah. Dadah.